Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan ya, mungkin sudah kenal. Ini Face Reveal, mungkin nama saya Nasir Azizal Hasmi, dan hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tugas artikel atau tulis yang saya buat. Nah, ini temanya The Impact of Laptops on Works. Ya, ini fokusnya pada productivity, efficiency, dan juga collaboration work atau kolaborasi. Nah, mungkin sedikit introduction dengan kenapa sih topik ini. Ini kita informasi singkatnya tentang dulu ketergantungan kita kepada komputer desktop, dimana itu saat kita menginstalnya itu kita akan tergantung atau terfokus di mana posisi komputer desktop itu diinstal. Jadi jika ingin memindahkannya tentu saja bisa, tapi tentu saja akan sangat berat dan tidak efisien. Nah, di mana dampak laptop, yang topik keduanya itu dampak laptop dan signifikannya di tempat kerja modern ya. Nah, ini mungkin kata modernnya ini kita bisa bermulai pada saat COVID-19, di mana mulai banyak orang yang melakukan social distancing maaf ya, yang mengakibatkan kita melakukan remote work. Nah, ini yang kita akan fokusnya nih. Nah, di mana eranya, era pre-laptop, saat sebelum laptop era, mana kantor tradisional dengan komputer desktop yang dimana setiap karyawannya diberikan sebuah meja, dan meja itu ada sebuah laptop dan layar, ada juga keyboard, dan mungkin ada telepon untuk pemanggil atau seperti itu, dimana ini akan memberikan keterbatasan ya, terutama di komputer desktop itu di mobilitas. Jadi mungkin kita lihat di foto kedua ini, kita bisa lihat tempatnya padat ya. Nah, dimana jika kita ingin melakukan pekerjaan selama menggunakan komputer, kita harus secara mobilitas komputernya akan tetap di meja, dan kita harus mengambil sebuah berkas atau apapun itu harus berdiri dan berpindah tempat. Nah, dimana mungkin kita akan menyenggol teman kita yang di belakang atau di sampingnya. Nah, tentu saja fleksibilitas, dimana kita akan bekerja di tempat itu saja, dimana kita tidak bisa fleksibel, dimana kita bisa bekerja di tempat lain ataupun di tempat yang semestinya urgent ya. Jadi misalnya kita lagi di luar, kita harus melakukan sesuatu tapi kita tidak ada di meja, tentu saja kita harus punya laptop secara fleksibilitas itu sangat bagus ya. Dan juga ini adalah batasan karena komputer desktop itu kolaborasi jarak jauhnya. Nah, jika anggapannya itu saat kita melakukan meeting ya, itu kita harus datang ke sebuah ruangan. Nah, ruangan itu di mana meetingnya akan berlangsung. Selama pada zaman pre-laptop, sebelum menggunakan laptop, masih menggunakan komputer desktop, itu komputernya akan tetap di meja dan orangnya akan ke ruang meeting tersebut, di mana itu akan mengurangi ya proses selesainya sebuah pekerjaan karena ditunda ke meeting. Dan mungkin kita bisa bilang, oh kita bisa remote. Nah, tentu saja bisa remote, tapi kebanyakan orang tentu saja prefer atau menyarankan bertatap muka secara langsung. Nah, itu mungkin kekurangannya komputer desktop pada masa sebelum laptop ya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke topik berikutnya, itu mulai perpindahan atau the shift to remote work, dimana ini terjadi karena poin 1, meningkatnya remote work akibat pandemi COVID-19 lalu, dimana ini meminta atau menyuruh para masyarakat untuk melakukan social distancing ya. Jadi kita tidak bisa kerja di sebuah office yang sebelumnya tadi padat sekali itu, jadi kita harus kerja secara remote di rumah. Nah, ini memberikan laptop secara umum sebuah keunggulan ya, karena tidak semua orang punya komputer desktop yang besar, dan secara umum remote desktop juga agak sepertinya lebih mahal. Nah, ini juga fokus ke topik keduanya, itu perubahan jangka panjang. Walaupun COVID sudah lewat, dimana sekarang masih ada kantor-kantor yang mengadakan remote work ataupun hybrid, yang dimana para pekerjanya tidak dimestikan datang ke office. Nah, jadi dimana para pekerjanya bisa bekerja di mana saja, bukan cuma di rumah, tapi di mana saja, mungkin di mobil ataupun di tempat-tempat lainnya, yang dimana komputer desktop sangatlah tidak cocok ya untuk digunakan di tempat itu. Nah, mungkin kita bisa langsung aja ke advantage-nya sih.
apa sih laptop gitu. Nah, pertama laptop itu portability ya. Nah, portability ini itu maksudnya satu laptop itu sudah punya keyboard, punya layar, punya mousepad ataupun fingerpad ya, terus mungkin beda ya kata-katanya. Tapi dalam satu laptop itu sudah satu paket. Sedangkan komputer itu saat kita beli sebuah komputer, LCD-nya sendiri, keyboardnya sendiri, mouse-nya sendiri, dan itu sangatlah tidak portability ya secara kata-katanya. Nah, juga tentu saja lightweight, dimana ringan, desainnya ringan untuk laptop. Dan sepertinya dari portability sebelumnya juga, dimana semuanya sudah dalam satu paket, sebuah kotak teknologi yang bisa dibawa kemana saja dan juga lebih ringan dibandingkan dengan desktop lainnya. Nah, juga birthday operation. Nah, ini fokusnya kepada perbandingan antara laptop dan desktop komputer ya, dimana desktop komputer membutuhkan tenaga listrik secara terus menerus, yang dimana kita harus power supply dan mengkoneksinya kepada power port yang bisa kita gunakan. Nah, sedangkan laptop dia menggunakan power operation, dimana selama masih ada baterainya kita masih bisa gunakan. Dan yang terakhir itu connectivity option, jadi kita bisa melakukan banyak hal ya untuk laptop, ya komputer juga tentu saja bisa. Tapi di sini mungkin poin utamanya, di sebuah komputer belum tentu ada WiFi card. Nah, tapi di sebuah laptop pasti ada WiFi card, dimana WiFi card sendiri ini memberikan kita akses untuk mengakses sebuah WiFi ya. Jadi misalnya kita di dalam kafe, kisahnya dalam kafe, tidak mungkin kan kita membawa sebuah komputer di dalam kafe, itu komputer desktop nih, untuk melakukan pekerjaan. Nah, tapi kita bisa gunakan laptop nih, dimana laptopnya bisa digunakan untuk koneksi ke WiFi-nya. Walaupun dua-duanya sama-sama bisa menggunakan WiFi, tapi tentu saja secara kelihatannya tidak cocok kan. Nah, mungkin poin keduanya itu prosesor canggih dan kapasitasnya penyimpanannya untuk menangani tugas-tugas kompleks. Jadi zaman sekarang untuk di foto yang di tengah, yang di samping kanan itu sama-sama motherboard ya, buatan Acer, mana yang di tengah itu buat desktop, yang di kanan itu buat laptop. Nah, seperti kelihatannya sendiri, yang di laptop sendiri itu yang di kanan itu lebih simple ya kan. Tapi jika kita tanya apakah yang di kanan tidak bisa melakukan pekerjaan Office pada umumnya seperti Microsoft Word, Excel untuk melakukan presentasi, mungkin lakukan meeting secara daring atau online, apa bisa? Ya tentu saja bisa, karena sekarang proses semakin canggih ya, semakin canggih makin bisa disimpan pada laptop ini, sebuah mesin yang lebih kecil dibandingkan sebuah desktop, dimana prosesor sekarang juga bisa dijalankan pada komputer-komputer kecil lainnya. Nah, topik berikutnya itu impact-nya ya, impact kepada secara work environment-nya ya. Pertama, remote work seperti yang kita lihat tadi itu lebih fleksibel, dimana usernya bisa bekerja di mana saja, secara langsung juga meningkatkan produktivitas dan juga manusia ya, karena kita manusia juga, dimana kayak contohnya kita bekerja terus kerjaan kita sudah selesai. Jika kita ingin bersantai, tentu saja rasanya nggak enak kan jika teman kita yang di samping belum selesai juga. Jadi kita kalau secara remote, jika sudah selesai, kita bisa bersantai tanpa mengganggu teman kita yang lainnya. Nah, productivity contohnya di foto itu ada baterai ya, jadi selama baterainya masih menyala, masih ada, kita masih bisa bekerja. Jadi secara terus menerus, di mana komputer desktop, jika tidak ada koneksi, tidak ada listrik, tidak bisa bekerja. Nah, yang terakhir collaboration, yang tadi kita bilang di dalam ruangan meeting kita tidak bisa bekerja karena komputernya masih di meja. Nah, sekarang kalau saat kita melakukan kolaborasi, kita bisa mencatat ide-ide yang kita diskusikan di ruangan meeting itu secara kolaborasi di laptop, dan juga secara kolaborasi tentu bisa tanpa perlu kontak atau secara daring juga, itu bisa secara online kan. Jadi tidak perlu di office, di laptop itu, di komputer itu untuk meeting. Jadi bisa di rumah, di mana saja, selama bisa akses ke dalam ruangan meetingnya, bisa berkolaborasi. Nah, ini konklusinya ya. Tentu saja dampak transformatif laptop di tempat kerja sangat banyak, terutama saat pandemi, saat pandemi dan setelah pandemi, dan kedepannya juga pekerjaan inovasi berkelanjutan dalam teknologi laptop ya. Sebenarnya lebih ke bukan laptop aja, tapi lebih ke
teknologi itu makin diperkecil ya, bukan ruangannya tapi lebih ke arah ukuran mesinnya. Jadi semakin kecil mesinnya tapi tidak mengurangi kemampuannya. Dan juga terakhir, peran penting laptop dalam meningkatkan produktivitas dan kolaborasi kita ya. Jadi sekian aja dari saya, terima kasih atas partisipasinya untuk menonton video kali ini. Sampai jumpa.